Mungkin masih ada yang terbersit di hati, kok doa pakai Fatihah ya. Dalilnya ada. Afdal doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi, paling afdal adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu nama daripada surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada kiai doa, ustadz doa Al-Fatihah, ikutin. Jangan syak di kolbu. Ya, yang lebih tahu ilmu kan ustadz, guru, ulama. Kita kalau nggak tahu, ikut aja mereka. Jangan ingkar. Ya, wah guru kita mungkin dia punya tahu dalilnya, saya nggak tahu dalilnya, gitu. Ya, jangan kemudian merasa syak. Atau malah antum berani jadi panitia pengirim pahala. Ya. Wah nggak sampai nih. Kalau nggak pernah masuk ke alam sana, jangan coba-coba. Kalau nggak saya bawa, mau. Tapi nggak saya balikin. Ya. Bawa tapi dari balik-balikin. Mati maksudnya. Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril bashariyah. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Ia sembunyikan ilmu ma'rifatnya. Dia sembunyikan ilmu-ilmu para kekasihnya dalam zuhur basyariyah. Zuhur artinya penampilan, zuhur nyata, al-basyariyah kemanusiaan, manusiawi. Kita sering dengar orang ngomong, wah wali itu di tengah hutan, di pelosok, di kampung. Wali itu nggak suka duit. Mana ada begitu? Ya, itu bukan wali namanya, ya. Kismin namanya. Orang miskin begitu. Wali itu nggak ada urusan miskin sama kaya. Ada wali yang miskin, ada wali yang kaya. Itu pilihan Allah untuk mereka. Mereka tidak memilih untuk dirinya sendiri. Mereka dipilihkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak bisa request, karena mereka iradahnya, kehendaknya sudah lebur dalam kehendak Allah. Tiada lagi kehendak dirinya, yang ada hanya kehendak Allah Sang Maha Kekasih. Disebut wali artinya kekasih. Dan kekasih itu tidak ada dia berkehendak dengan kehendak dirinya sendiri. Kehendak dia adalah kehendak kekasihnya. Tergantung kekasih kita siapa. Kekasih kita bos kita, pasangan, kerjaan. Maka kita menyesuaikan kebutuhan si bos, kebutuhan kerjaan dengan waktu. Tapi kalau orang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meleburkan, menghilangkan ego dirinya dalam ego Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan merasa sok sibuk. Oh, saya sibuk. Merasa Sabtu Minggu itu hari aku istirahat. Istirahatnya jiwa bukan dengan tidur-tiduran. Istirahat badan iya. Istirahatnya jiwa ketika dia hadir di majelis-majelis para kekasih. Para kekasih siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka capek pun badan, jiwa kita nggak mau capek. Dia tetap mau. Saya aslinya capek, Pak. Tapi jiwa ini nggak bisa nolak. Padahal udah pengen nolak sebenarnya. Udah lelah. Jalan-jalan ngajar, itu udah capek. Pengennya di rumah aja, tidur-tiduran. Tapi itu badan. Ruh kita nggak mau begitu. Taman-taman surga itu bukan tiduran. Taman-taman surga itu majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga ruh kita dipertemukan dengan sumbernya ruh. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan heran, wali Allah itu Allah bungkus dengan sifat-sifat manusiawi. Ada wali Allah kaya, ada wali Allah miskin.
Ini kalau kalau walinya ustadz itu repot. Ustadz itu kalau miskin, kata orang, payah jadi ustadz miskin. Kalau kaya, repot juga. Masa ustadz kaya? Tuh repot. Ustadz datang pakai motor, dianggap tuh orang kalau sibuk agama nggak sibuk bekerja, nggak sejahtera. Giliran pakai mobil bagus, gimana ngomongnya? Nggak tawadu. Nah, jadi wali itu wali ente, bukan wali Allah. Wali ente begitu, orangnya nggak jelas ya. Miskin susah, kaya pun payah. Tapi kalau waliullah suka-suka Allah, Allah jadikan dia kaya, dia tetap wali. Allah jadikan dia miskin, dia tetap wali. Allah kenakan dia corona, dia tetap wali. Allah tidak akan kenakan corona, dia tetap wali. Gak ada urusannya corona kena orang munafik, tidak munafik. Emang ada wali yang gak sakit? Wali sakit, Pak. Ada wali yang dia pernah keliru dan berdosa. Al-Imam Abul Qasim Junaid ditanya, hal yaznil wali? Yazni itu artinya apa? Yazni. Si wali bisa nakal nggak? Gitu. Apa jawaban Imam Junaid? Kalau memang takdirnya begitu, nggak akan bisa dia tolak. Itulah cara Allah menyembunyikan dia. Masa wali nggak berjenggot gitu ya? Emang antum berjenggot wali? Anda mau tanya, antum yang berjenggot wali ya? Hah? Gak ada urusan yang begitu. Masa wali pakai kopiah hitam gitu ya? Masa wali pakai kopiah? Masa wali? Itu wali kita, wali di sini. Coba copot semua istilah-istilah kewalian kita. Itu bukan waliullah. Itu wali persepsi manusia. Wali Allah itu Allah sembunyikan dengan sisi manusiawi. Manusia itu ya senang susah. Ada wali cerai, ada. Ada wali kawin mulu, ada. Ada jomblo juga. Kalau ngikutin pikiran kita, ya nggak bisa. Teman saya ketemu wali Allah, dikerjain sama satu orang. Si makan ini untuk wali kok makan pete, makan jengkol. Kalau wali karena ada nomor jengkol dimakan pakai uduk, nggak jelas rasanya. Batal kewalian antum ya. Akhirnya iya ya, masa wali makan jengkol, masa wali makan pete. Itu. Akhirnya dia berhenti udah. Manusiawi. Ada wali yang Allah takdirkan dia jadi orang alim. Zahirnya kiai, punya pesantren, punya jamaah, bisa baca kitab. Nabi bisa baca kitab beginian nggak Pak? Yang nggak ada kumisnya, nggak ada harokatnya. Ini kitab putih ya. Dulu dicetaknya kuning, sama aja kitab kuning kitab putih. Yang penting dia gundul, ya. Jadi kita jangan mempersepsikan kekasih Allah itu dengan persepsi kita. Masa wali baca Qur'annya salah-salah? Ntar ustaz batal kewaliannya kalau dia salah. Kan gak begitu. Gak ada urusan wali itu dengan satu penampilan, satu model. Justru Allah semakin tutupi seorang wali dengan sisi manusiawi, berarti semakin berharga yang di dalamnya. Saya mau tanya sama antum, kalau batu dijual di tepi jalan, mohon maaf yang jualan tepi jalan, dengan batu yang dijual di toko yang mahal, yang di pagar, itu biasanya mahalan yang mana? Yang ditaruh di luar, yang ditaruh di dalam kaca, yang ditaruh di dalam bunker, itu biasanya bagusan mana?
Nah, semakin disimpan, berarti semakin mahal. Antum udah tahu belum kendaraan Rasulullah? Rasulullah tuh kendaraannya mahal. Di zaman sekarang, ya kendaraan paling mahal sekarang lah. Nggak miskin Rasulullah itu. Orang salah paham aja. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan gaya hidupku hatinya seperti orang miskin, selalu berharap kepada Engkau yang Maha Kaya. Ya, itu Nabi ya. Orang miskin itu nggak mikir aneh-aneh. Ya, bisa makan sehari udah syukur. Nabi itu antum bayangkan tiap hari ada orang minta sedekah. Kaya apa? Antum kaya, kurang sedekah, itu miskin. Ya, orang miskin itu nggak mau berbagi. Orang kaya yang suka berbagi. Mau jadi orang kaya nggak? Berbagi habis ini. Ya, jangan pelit. Berbagi kita, berbagi sama tetangga, berbagi sama kawan. Jangan-jangan di balik pagar rumah hebat kita ada orang susah. Antarkan rezeki ke sana. Terserah antum mau kirim duit kah, mau kasih barang kah. Sekarang orang butuh duit. Gak tahu itu jadi berhala baru atau apa. Tapi Nabi sudah mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah hamba-hamba dinar, hamba-hamba fulus. Jadi kalau antum mau menghidupkan kali dinar, wah itu simbolnya setan itu. Kan sekarang mau menghidupkan dinar ya. Kita bisa uji secara keilmuan, dinar itu dari mana? Dinar itu bukan sistem ekonomi Rasulullah. Dinar, dirham itu sistem ekonomi yang hanya diadopsi Rasulullah karena sudah ada di zaman itu. Maka saya nggak tertarik menghidupkan dinar dirham kecuali nanti sudah ada masanya, masa Imam Mahdi. Semuanya pakai dinar dirham. Nanti sabar-sabar dulu. Belum masanya buat-buat sendiri ya ketangkep. Dipermasalahkan karena melanggar. Ini tuan, ini ada tuannya. Maka ada muhakkamah. Apa yang berlaku di ya, jangankan hukum full. Di zaman Sayyidina Ibnu Abbas ada seorang sahabat pakai baju di Mekah, baju bukan orang Mekah. Apa kata Ibnu Abbas? Ilbas libas ahli Mekah, pakai baju Mekah. Waktu itu sensitif. Kalau antum pakai baju yang bukan baju ahli Mekah bisa dikerjain sama orang Arab jahil. Karena Arab tuh ada jahil, ada yang alim, ada yang wali Allah, ada wali setan. Itu Salman Al-Farisi minta diantarkan oleh orang Arab Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dijual sama tuh Arab. Budak murah udah tua. Salman. Umurnya udah seratusan tahun lebih. Salman. Dia udah bayar. Jadi si Arab tuh dapat 2 kali. Dibayar sama Salman, sama dijual itu ke Yahudi. Benar-benar jahil ya. Tapi nabinya juga muncul dari makhluk paling jahil. Jadi hati-hati juga kita. Kalau ada kampung paling jahat, jangan-jangan di situ ada wali paling tinggi. Jika ada orang-orang kaya, sangat kaya, jangan-jangan di sana ada orang yang kolbunya paling zuhud. Seperti itu, ya, bisa jadi begitu. Jika ada kampung miskin, siapa tahu di situ ada kolbu paling cinta dunia, tiap hari mikirin makan mulu. Apa bedanya sama hewan? Mikirin makan, emang hidup untuk makan? Bukan, makan untuk hidup. Hidup itu sifatnya Allah, hayat namanya. Ada wali kadang-kadang gaya-gaya orang nakal, gaya-gaya anak-anak, ya itulah. Tapi ada yang dibuat-buat juga ada. Yang dibuat-buat tuh geli kita lihatnya ya. Geli aja ngelihatnya. Wali itu nggak bisa dibuat-buat, walaupun dia tutupin, dia menutupi itu karena jika dia tidak tutupi, orang-orang ini akan menangis setiap saat. Matanya akan berlinang setiap saat. Maka diperintahkan melalui guru rohaninya
ilham-ilham Rabbani, kudusi di kolbunya, agar dia membungkus nur yang ada dalam dirinya dengan bungkusan yang orang-orang tidak akan kira. Semakin di dalam, semakin disimpan, semakin berharga. Sampai-sampai orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kawan saya pengusaha, tapi pengusahanya retail, duitnya cash. Kalau mau datang nabung, nabungnya soleh sekali. Nabungnya di bank muamalat, di bank syariah. Ya, sekarang ada BSI, ya, muamalat, kita dukung bank-bank syariah ini. Itu datang ke bank pakai celana paling jelek, pakai baju paling lusuh, bawa tas. Itu tas isinya 200 juta, 300 sekali per minggu itu. Setiap minggu dia nabung. Berarti lumayan juga dia itu ya. Begitu cara dia mengelabui orang. Cuma kalau ada orang begitu, kita nggak bisa ketipu ya. Kalau ada orang berbaju jelek, pakai tas, wah itu duitnya banyak tuh. Masuk ke bank maksudnya ya. Cuma kalau masuknya ke pasar, itu lagi nyari duit ya.